Jangan main hukum. Urusan Allah. Surga, ampunan dosa, masalah dosa. Semua kita punya dosa, semua kita punya aib. Ya. Tapi Allah menutupi aib kita. Dan saya punya prinsip. Saya berdakwah kemanapun, saya selalu punya satu tujuan, ridha Allah. Jamaah senang, tidak senang, suka, tidak suka, bukan target saya. Lalu targetnya sih? Ridha Allah. Ridha Allah. Itu saja. Itu saja. Jamaah puji, jamaah caci maki, saya tidak peduli. Kalau kita bisa di level namanya manusia, dipuji pasti tinggi, bahagia. Ya. Dicaci, Dihina, dicaci. Turun. Kalau kita bisa jadikan sama saja, Masya Allah. tenang kita. Ya betul. Betul, tenang. Baik, Dengar, ya udah. Kalau dipuji, alhamdulillah, nikmat dari Allah. Allah yang menggerakkan lidah mereka memuji saya. Kalau dimaki, Allah takdirkan ujian. Sudah selesai. Tidak ada satu kata keluar dari mulut orang kalau belum diizinkan oleh Allah. Kita harus bisa belajar pasrah diri kepada Allah. Jangan kita hanya berbicara seperti di iftitah kita. Salat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Mana buktinya? Salatku, ibadahku, matiku dan hidupku lillah. Mana buktinya? Sehari-hari. Sehari-hari beraktivitas, di situ terlihat bukti. Allah tidak menerima dari ucapan saja. Banyak orang berkata, aku cinta Nabi Muhammad. Tapi coba kita lihat perilakunya Nabi Muhammad tidak. sesuai. Cukup orang berbicara. Kita mohon maaf pintar berbicara. Pandai berbicara. Bisa mengambil kalimat yang terbagus, kalimat yang terindah. Tapi kalau perilaku kita tidak pas, perilaku kita tidak baik, buat apa? Makanya saya berusaha terus. Kalau ada salah, saya dapat misal masukan dari Kiai Habib atau siapa, saya tidak ada rasa malu untuk segera minta maaf. Kalau ada orang memberi nasihat, kadang-kadang kita melihat cara orang. Sekarang saya melihat Mas Dedi ada misal sebuah kesalahan. Kalau saya datang, niat saya menegur kesalahan itu sudah salah. Itu sudah salah. Kalau sudah menganggap diri menegur kesalahan orang, berarti kita merasa diri lebih mulia daripada dia. Jadi harusnya gimana? Kita memberikan nasihat. Saya sebenarnya melihat Mas Dedi bagus, baik. Cuman nampaknya kalau bisa jangan seperti ini lebih baik. Pemilihan diksi kata, bro. Jadi memilih kata yang bisa menenangkan, tidak hati. Menyakiti hati. Ya. Kalau dia terima syukur. Kalau dia tidak terima, saya sudah selesai tugas. Dan gak boleh sakit hati saya. Ya, boleh. Bukan tugas saya harus Mas Dedi ikut saya. Itu bukan tugas saya. Tugas saya menyampaikan. Dan tugas saya memilih kata-kata yang menyampaikan hal yang menenangkan hati. Nanti keputusannya terserah penerima. Ya. Yang mendengar, apa dia terima atau tidak terima, terserah dia. Syekh tugasnya selesai. Ya. Karena berubah apa enggak itu bukan urusan Syekh, urusan Allah. Ya. Nah, saya tidak menunggu ada orang menerima nasihat saya dan dia berubah. Saya tidak harap menunggu itu. Allah. Orang yang ikhlas, yang dia bisa menyampaikan dakwah dan tidak menunggu melihat jumlah pengikutnya. Mau yang ikut 1, mau ikut 1 juta, jangan berdulikan. Gak ada bedanya sih. Gak ada bedanya. Bagi saya, setiap saya masuk jamaah, saya selalu ucapkan, dengan namamu ya Allah, saya menghadapi jamaah. Gerakkan lidah saya dan hati saya untuk menyampaikan yang terbaik. Karena saya tidak punya apa-apa. Itu doa saya selalu. Ya Allah, bismillah, dengan namamu ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, saya menghadapi jamaah. Ini sebelum saya masuk mengisi tausiah. Dan saya tidak punya ilmu apa-apa. Gerakkan lidahku dan hatiku untuk menyampaikan yang terbaik buat jamaah. Sekarang mohon maaf, kita sudah kasih nasihat orang. Terus kalau belum Allah kasih hidayah, masa kita, apa aku tidak faham-faham, goblok kamu. Terus mau apa? Gak menguntungkan juga. Tidak ada. Emosi ya. Saya udah nasihatnya kamu gak berubah sih. Aduh. Ada satu cerita, Rasulullah SAW menceritakan ada 2 orang, saudara, kakak adik.
Satu ahli ibadah dan satu ahli maksiat. Pemabuk terus, tidak pernah salat, tidak pernah ibadah. Kakaknya ini selalu nasihatin. Nampaknya lama-lama tidak sabar. Sambil datang satu saat masih melihat kondisi saudaranya mabuk, senang-senang, tidak mau beribadah. Kamu tidak bakal diampuni oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, di situ Allah marah. Siapa yang menjadikan dirinya Tuhan? Dia bukan hakim. Ya. Kata Allah, aku ampuni dosanya dan aku hapuskan kebaikanmu. Jangan main hukum. Urusan Allah. Surga, ampunan dosa, masalah dosa. Semua kita punya dosa, semua kita punya aib. Ya. Tapi Allah menutupi aib kita. Coba kalau setiap kita dosa, bau badan kita. Setiap dosa, Habis. malu kita. Ya udah, kalau soal urusan sama Allah, jangan menghakimi orang. Saya termasuk komunitas, saya sering bilang sama, jangan pandangi wanita yang belum berjilbab. Jangan dipandangi dia buruk. Barangkali dia punya 2 rakaat tahajud di sisi Allah bisa menyebabkan terampuni semua dosanya. Allah. Kita tidak tahu apa urusan manusia sama Allah. Masing-masing punya rahasia sama Allah. Punya sesuatu kebaikan sama Allah yang barangkali tidak ada manusia pun yang tahu. Bisa jadi sebab kebaikan itu yang dia antara dia sama Allah bisa menyebabkan terampuni semua dosanya. Bahkan Allah berfirman di hadis qudsi, "Ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka 'anana as-sama' thumma astaghfartani laghafartu laka 'ala ma kana minka wa la ubali." Wahai anak Adam, kalau dosamu sampai ke lapisan langit, saking banyaknya. Padahal bayangan saya, tidak ada manusia dosa, satu manusia dosanya sampai ke langit. Tapi bayangkan juga karunia Allah. Kalau dosa ke lapisan langit dan kamu istighfar, aku ampuni. Bukan hanya diampuni, kata Allah, aku tidak peduli berapa banyaknya.